1.2 kamu cantik siapa yang punya? Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi dengan saya Yahya Zakaria di podcast atau radio 96,2 Bezulan Top FM Radio Aktif and Eksis. Hello everyone, good morning and what's up guys. Nah, kali ini di episode ke-8 ya, gua akan ngebahas tentang UTS, ujian tengah semester. Nah, pasti nih teman-teman, bicara tentang ujian, pasti semua teman-teman itu banyak kekhawatiran yang melanda di otak teman-teman semua ya kan. Khawatir gimana mau ngejalaninnya, khawatir mau gimana nanti hasil ujiannya, gimana nih soal-soal yang akan keluar. Nah, itu semua overthinking yang datang secara tiba-tiba, refleks atau naluri yang gak sengaja datang di dalam otak ya kan. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini gua gak sendirian tentunya, dan ditemani oleh temen yang sangat goks pastinya ya. Teman-teman juga pada tahu, udah familiar di UIN. Siapa sih yang kenal dengan temen yang satu ini? Ayo marilah kita sambut Denny Ramdhani. Halo guys, kembali lagi ya bersama saya. Ini di acara apa nih ya kak? Acara terserah aja sih. Oke. Nah, pada episode ini kita ngebahas tentang UTS. Apa nih UTS nih? Ujian tengah semester. Gimana nih menurutnya nih? Ujian tengah semester apa ujian terus tuh? Ya bisa jadi sih. Soalnya kayak ujian-ujian sekarang nih kayak kita nggak usah terlalu over berlebihan dan akhirnya membuat fokus kita melalang buana kemana dan akhirnya fokusnya hilang dan lain sebagainya. Sebenarnya sih ya kita tuh udah ujian tuh sekitar 3 minggu guys. Bayangin dari 1 minggu sebelum UTS kita udah ujian ya gak? Iya. Terus habis itu 1 minggu setelah UTS masih ujian lagi. Ujiannya emang gak nentu-nentu ya. Ini namanya UTS di mahasiswa tuh gak setiap hari itu seminggu full ujian ya. Namanya dosen, kita harus ngikutin dosennya. Tapi ada kejadian lucu nih guys di UTS guys. Ini gue mau cerita ke kalian dong. Jadi ada salah satu mata kuliah namanya Soskom ya, Sosial Komunikasi kan. Soskom itu apa? Sosial komunikasi ya? Sosiologi komunikasi. Sosial komunikasi. Nah, siapa dosennya? Dosennya Pak Samian, Dr. Samian. Dr. Andes. Nah, ketika 1 minggu sebelum mulai ujian, beliau tuh ngejelasin tentang kisi-kisinya yang sangat banyak lah dijelasin. Nah, akhirnya semua mahasiswa menyiapkan itu semua kan. Menyiapkan dan sangat serius sampai akhirnya itu banyak temen gue yang lebaran ini banyak banget anjir, itu serius ambis banget sih. Gue jadi ikutan panik. Sumpah itu ujian terpanik ya. Kalau bisa terpanik semahasiswa lah ya. Tapi ketika hari ujian yang gue bingung guys. Tidak sesuai. Iya, bayangin aja lu di samping gue ada namanya Zakaria. Dia buka HP depan dosen. Aduh, ini buka kartu ini. Aduh. Dia masukkan kelas habis anjir, itu. Anjir bukan gue doang kali, Cok. Lu juga anjir nih. Enggak, Cok. Temen gue ya, semi ustadz nih samping sebelah kiri gue tentunya, siapa lagi kalau bukan Denny Ramdhani ya. Dia tuh orangnya kayak sedikit lugu, takut tapi kayak pengen. Karena mudah untuk mencontek. dan kocaknya lagi ya, kalau misalkan dosennya keluar. Nah, yang gue bingung nih guys, ada yang narik kursi untuk menutupi HP-nya, ditempel di belakang kursi. Untuk nyontek, bayangin. Kirain gue 1 minggu gue nyiapin ujian ini serius, pas hari hanya, ya ampun. Tapi kita nggak pernah tahu ya karakter dan sifat dosen-dosen ini ya. Di awal kan kayak nakut-nakutin ya, semua overthinking kita kemana-mana gitu, meluas menjadi kompleks. Tapi pas kita datang relate-nya ada apa? Apalagi pelajaran MPK kuantitatif guys. Bayangin hari Senin 1 minggu sebelum ujian, dosennya bilang pokoknya minggu depan adalah hari yang sangat melelahkan untuk kalian. Akhirnya semua mahasiswa
pada ngechatin gimana nih SPSS. Oke, ini serius, kita kembali lagi ke SPSS ya, aplikasi yang sangat membuat keresahan setiap mahasiswa di Fakultas Dakwah. Iya. Khususnya di KPI ya, jurusan semester 5. Bayangin aja Nah, guys. itu MPK kuantitatif ya, metodologi penelitian komunikasi kuantitatif itu emang luar biasa sekali tentunya. Pokoknya gue sebenarnya ya guys ya, dengan SPSS ini gue banyak bersyukur sih. Karena gara-gara SPSS ini gue banyak ditraktir kopi gratis. Habis Bukan itu joki anjir. ditraktir makan gratis ya, karena kalau bisa dibilang SPSS ini kan sebenarnya teknik dasar dari Excel. Iya. Cuman apa namanya ya? Cuman Sum beda dan ya beda tempat doang, kayak beda aplikasi ya, Excel SPSS tapi ya gara-gara gua mungkin lebih bisa duluan ya sama Yahya daripada yang lain, jadinya gua ngandelin. Parah. Teman-teman gua pada ngandelin gua kan, ya udah gua manfaatin lah itu menjadi ya kopken gratis. Apalagi Kopken. Habis itu ST. Martabak kelaparan. Pemadam kelaparan. Semuanya kemadamu. Siapa tuh? Nah, terus habis itu di SPSS ini emang kita kayak diajarin buat apa ya, otodidak gitu tuh. Kita nggak tahu dasar-dasarnya dan lain sebagainya, tapi deadline yang membuat kita semakin otak bergerak lebih cepat dan nggak tahu sih tepat atau enggaknya ya. Dan apalagi ya gue bukan mau nyalahin dosen atau siapa-siapa ya, tapi emang sebenarnya kodrat mahasiswa itu mencari ilmunya sendiri kan. Betul. Tapi ini dosennya tidak mengajari sama sekali, jadi mau nyarinya gimana, apalagi mahasiswa seperti kita semua ya. Sebenarnya kita paham, cuman kayak teknik-teknik dan apa ya, penjelasan untuk pengumpulannya tuh kayak belum sistematis ya teman-teman kita ya. Iya. Bukan teman-teman kita sih, apa ya, program atau petunjuknya lah. Jadi sehingga mahasiswa tuh bingung Mau ngambil gerakan apa atau belajar tuh dari mana, nggak tahu. Belajar dari YouTube kok tiba-tiba udah ada datanya. Sedangkan punya kita belum ada datanya nih, gimana? Nah, ada responden. Nah, itu lebih kocak lagi. Ketika kita disuruh buat angket ya guys. Nah, jadinya kita disuruh buat Ini SPSS. responden, bukan sembarang responden. Bayangin temen-temen. Responden dengan cara curang. Aduh, semoga dia gak ada yang lihat. Gak ada yang ngeliat, gak ada yang denger nih. Jadinya tuh diajarkan sama dosen kita ya, bahwasanya kita harus meneliti kuantitatif kan. Dan di situ ada respondennya, minimal kalau misalnya lebih dari 100 kita harus ada rumusnya kan. Nah, rumusnya kita harus pakai tabel error itu bukan? Iya, margin margin error. error. Nah, gua itu meneliti Margin error itu kita menghitung kan. Jadi supaya responden terlalu kita banyak. nggak terlalu banyak. Itu Nah, mempermudah kita. Di yang gua teliti itu Fakultas Tarbiyah. Bayangin aja lu Fakultas Tarbiyah, satu fakultas itu berapa mahasiswa? Ada 2590. Jurusannya kan ada 7 ya. Iya, bayangin ada 7 jurusan, ada 2500 mahasiswa kan. Nah, akhirnya gara-gara margin itu gue dapet 96 mahasiswa doang yang harus gue teliti, harus dapetin responden dari mereka 96 semua. itu dari mana? Dari hitungan. Dari hitungan margin errornya. Nah, pas hari pada bocah pada nyari-nyari ini, gue ngeliat teman-teman gue ya, ada yang di depan kampus nih nyebarin angket. Itu apa ya? Pekan-pekan itu tuh mahasiswa pada sibuk mencari responden. Sedangkan yang ada di pikiran gue curang. Guys, perlu diketahui kita bahwasanya tema ini UTS, Iya. ujian Tidak serius. Terus habis itu ya udah, akhirnya gue sama kelompok gue minta data dong yang faktual. Nah. Gue minta ke bagian akademik Fakultas Tarbiyah, gue minta dapat data lah 2.500 mahasiswa kan. Nah, habis itu gue mikir kan, gue angketnya pakai Google Form ya, jadinya ya itu kan gak ketahuan lu mau tulisannya sebagus apapun atau sejelek apapun, ya siapapun nulis sama kan pasti ketikan keyboard kan. Ya udah gue pikir mendingan gue aja yang ngerjain semuanya 96 responden, gak usah ngapain kirim chat penuh anjir. Chat gue itu hari itu ada kali 10 orang Itu kirimin, emang pekan-pekan tolong itu ya tolong ya isiin. Kalau gue mikir mendingan gue yang ngisi tapi gue punya datanya, gue Betul. masukin. Nah, jadi 96 responden gue itu sedangkan hoax.
Astaga teman-teman, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Iya, sebenarnya kami nggak mau bercurang tapi kami menggunakan otak supaya Ini cepat. strategi ya, bukan curang ya. Kita mengalihkan analoginya, kita bukan curang tapi strategi. Strategi supaya tugas cepat kelar karena Betul deadline-nya itu sekali. sangat menyulitkan. Karena ini cuman mengumpulkan data. Ya. Iya. Dan semua anak-anak tuh bingung, kok lu cepet banget sih bisa 96 responden, gimana caranya? Terus gue bilang, pakai otak. Tapi gue 60 responden itu resmi loh. Real. Gue juga 30 real. Ya, lu mah 30, gue mah 60, Cok. Gue 30 real tapi realnya ke orang-orang lain gitu, bukan ke fakultas tarbiyah. Soalnya Iya, jujur aja gue tapi nggak ada yang sayang kenal. banget sih, tapi nggak kita mah gimana ya, bingung, Iya. nggak bakal selesai. Sebenarnya sih gue niat gue kan tulus gitu dari hati yang terdalam. Ya kan gue tuh pengen neliti pas itu tuh kampung gitu biar kampung itu bisa sejahtera. Tapi ketika gue melihat itu menyulitkan gue, mendingan gue cari yang mudah. Lagian sosok sekampung itu nggak ada apa ya, kamu mah nggak ada ujungnya kan populasinya. Iya, maksudnya Lu kalau mau gue ke ke RT, kampung gue harus ya minta angketnya lewat RT, minta angketnya lewat ini, minta tolong yang sedesa dong jadi iya. jatuhnya. Ntar gue harus beli kopi berapa bungkus gitu kan, banyak banget. Buat akomodasi. Iya, lu kades. bayangin aja. Emang mau bapak-bapak disuruh ngisi angket terus nggak dikasih apa-apa kan ya? Caranya kencing aja bayar kan, kecuali kentut ya sih gratis. Kecuali kentut anjir. Itu kan tadi responden masalah MPK kuantitatif yang banyak drama dan ya luar biasa lah. Mut-mutan emang, maksudnya gimana ya, kita juga harus menyelesaikan dosen kita kan yang sangat spesial ini. Siapa itu? Namanya Yang terhormat. Ayo lanjut aja next selanjutnya. Ini kan tadi udah apa tuh MPK kuantitatif sama yang soskom. Ini UTS, ujian tidak serius. ujian apa lagi? Tapi gue merasa kalau ada ujian radio serius banget. Oh, cuy. ujian radio. Gua, soalnya kenapa? Ketika kita masuk bapaknya bilang, pokoknya yang nyontek tidak lulus. Itu menggebu-gebu dada kita jedak Iya. jeduk. Langsung anak-anak yang membawa yang udah siapin contekan, aduh daripada nilai gue jelek daripada nggak lulus. mending nilai gue jelek daripada gue yang nyontek lo nggak lulus TL ulang dari awal aja udah ngebuat LJ ya, learning journal dari 1 setiap hari pekannya. Iya, aduh. Tapi untungnya lah, yang itu gue jujur, bersih, tanpa ada kecurangan. Tapi ya ada lah sebelum. Tapi jujur li enak sih ini di bagian radio ya, karena ada dalam otak gue tuh alhamdulillah udah belajar, udah mempersiapkan, tinggal nulis-nulis Iya. sampai pegel anjir Ya paling cuma 2 nomor lah gue bisa jawab. Iya, karena emang kurang persiapan lah ya. Yang bagian apa tuh? Ya, Penugasan ya. Apa Iya. struktur lah ibaratnya. Struktur gue pas lagi MKIT emang ngobrol sih kayaknya penjelasan itu. Jadinya ya Yang gimana? Pak Adi ngantuk gitu. Iya. Jujur itu ngomong Pak Adi ngantuk karena emang mahasiswanya juga sih yang nggak nanya sih, yang mohon Padahal maaf. di situ gue mau banyak nanya tapi kan ya tau lah kalau misalnya gue nanya pasti di skip. Aduh. Ini lagi. Soalnya gue juga udah nanya ya, pengen nanya lagi, bingung kan. Soalnya pertanyaan gue kayak menyangkut dunia digital sama dunia sosial media gitu kan. Iya. Karena radio ini kan mohon maaf ya, karena bukan ketinggalan bahasanya, kurang diminatin. Nah, bagaimana sih langkah-langkah, kan waktu itu teman gue temanya PSR ya, Iya, penyiaran radio itu sendiri. Padahal tuh tema itu besar, tema yang bisa kita ungkap banyak gitu. Betul banget, makanya Pak Adi sampai ketiduran itu karena kita Enggak, kalau bisa gue salahin bukan gara-gara doang, karena yang pematerinya nggak menjelaskan secara lebih rinci lagi. Kita Jadi juga. setiap apa yang kita tanya dia omongin iya. Kita tanya kayak gitu iya. Jadi ya gue juga gimana ya. Nah, kan kita balik lagi ke pertanyaan gue ya. Pertanyaan gue tuh kayak digital apa radio itu alat elektromagnetik yang sampai sekarang ini masih tetap ada ya, nggak bisa kita mumpuni juga karena eksistensinya itu sangat luar biasa lah. Nah, namun di kalangan muda ini emang radio itu kurang diminati. Nah, gue nanya nih sama kelompok 3 apa 4 tuh? 4 ya? 4. Nah, kelompok 4 ini kan penyiaran ya. Nah, gimana sih tata cara kita mempersiapkan sebelum kita melanjutkan penyiaran kan? Yang pertama itu apakah ada pamflet yang harus disebar? Kalau nggak ada iklan dulu. Betul, kita harus ada persiapan kan sebelum ke acara atau ada pengumuman lah, announcer. Nah,
Dijawab. Malah yang dijawab yang kita tanya. Oh iya bener kayak gitu. Dijawabnya kayak gini coba maksudnya ya nggak apa-apa kita ngejawab aja maksudnya apa kan jawabnya boleh di pamflet kayak gitu-gitu tuh berarti saya menanggapi lah pertanyaan yang tadi tersebut kita tanggapi lagi berarti radio itu bukan audio visual bisa yang lainnya ataupun yang tadi kan bisa di pamflet berarti udah termasuk sosmed gitu. Iya radio itu kan bukan sosmed kan tapi alat elektromagnetik yang punya pemancarnya, frekuensinya. Dan dia berbentuknya audio doang. Betul. Nggak bisa berbentuk ini kan pamflet gitu. Iya. Nah, kecuali kita bacain. Nah, kan pas itu ada nanya juga tuh, kalau misalnya kita ngiklanin itu dalam pas lagi siarannya atau pas lagi sebelum siaran kan, itu gimana? Ya dia ngomongnya ngejelasinnya lewat IG dan segala macam ya. Ya berarti termasuknya sosmed. Betul. Nah, kan gue balik lagi ya pertanyaan tadi kata temen gue kan di dalam radio tuh ada akun akun IG-nya kan. Nah bisa lah kita sambil video bisa sambil ngerekam audio. Nah berarti itu apa ya mengambil alih peran radio kan sebagai audionya. Nah berarti radio itu bukan audio doang dong jadi ada visualnya kan. Nah bingung tuh kelompok 4 dia karena menjelaskannya visual iya, audio iya, pamflet iya, jadi dia terlalu luas. Betul, terlalu luas juga nggak apa ya prinsip lah, lebih prinsip karena dia kemana-mana mau kemana-mana mau. Yang kita bilang iya. Jadi kayak ya udahlah ya, maksudnya gue bingung juga. Makanya di situ nomor 10 sampai 9 kita gak bisa jawab gara-gara itu kayaknya. Pas lagi UTS karena kita gak paham. Padahal di situ ada tuh di materi dia tuh yang tentang fungsi-fungsi manajemennya. Betul, itu tuh manajemen strukturnya itu emang penting sih. Cuman mungkin kita kurang mempersiapkan. Iya. Sekali lagi ini UTS ujian tidak serius. Nah, terus apa ya Pak di balik itu? Gue juga tahu lu masih hafal nggak siaran itu apa tuh? Gue masih hafal dong. Apa nih dia ini coba sebutkan dan jelaskan secara konkret. Yang gue hafal ya siaran itu adalah apa depannya lupa gue. Siaran itu Males di kalau katanya bisa lu anjir. Lupa gue anjir. Ya udah ngomong coba. Apa ya? Siaran itu adalah depannya dari P. rangkaian pesan-pesan atau gambar-gambar. P depannya PWG. P kok depannya P, Cok? Iya coba. P Siaran adalah rangkaian pesan. Rangkaian pesan-pesan, coy. Pesan atau rangkaian pesan. Sama aja. Pesan atau rangkaian pesan-pesan yang berbentuk, betul, yang berbentuk bisa berbentuk gambar atau suara atau gambar atau audio juga, gambar atau suara, terus bisa juga berbentuk animasi, karakter, bisa juga auditif atau tidak, betul. Terus yang sifatnya itu kognitif. Di kognitif sifatnya itu komprehensif. Komprehensif coba. Sifatnya itu interaktif. Sifatnya itu interaktif dan disebarluaskan secara bareng-bareng gitu. Iya, bareng-bareng. Dan diterima oleh perangkat siaran tentunya. Iya. Dan yang menerima itu tentunya punya perangkat juga gitu, saling sinkron. Selanjutnya itu penyiaran radio. Penyiaran radio itu apa ya? Penyiaran radio adalah sebuah siaran radio yang disebarluaskan ya kan melalui alat pemancar berupa berupa kayak pakai dengan menggunakan osilator atau media lainnya dengan frekuensi elektromagnetik yang merambat melalui tanah atau udara, dan dapat dapat diterima oleh seluruh perangkat siaran. Bener. Subhanallah, emang temen gue ini emang gak kaleng-kaleng ingatannya, subhanallah. Selain itu kita juga dia ini juga hafal ya surat apa aja sampai jus alpukat, jus mangga, jus mangga lagi. Masalahnya kita nggak ada ujian tentang surat-surat ya. Iya. Kalau ada lu juaranya kali ya. Udah nggak mau sombong sih. Najis. Dengernya gue pengen nutup kuping rasanya.
Nah tadi itu soskom udah, Radio udah. radio udah, Ujian apa lagi nih? MPK udah, MPK udah. yang ke UK Yang QQ, kalau menurut gue kurang seru sih kalau dibahas kayak itu. Ujiannya online soalnya, jadinya Maklum ya lah ya. maklum lah, otak mahasiswa Google. tapi online juga analisis loh Iya, tentunya. tapi ya tetap aja Google itu lebih pintar daripada otak manusia. ketika Tapi jaraknya 2 hari. jadinya Google lebih lama. Iya lebih lama anjir. Tapi nggak menutup kemungkinan ini juga membuat kita mengurangi sedikit beban Iya. hidup. Jadi nggak usah banyak yang dihafal lah intinya. BTW kita ujian itu 3 minggu ya. Iya 3 minggu. Waduh jatuh. Gitu angin ya. Iya. Ya udahlah. Ini udah nggak seneng kita di sini. Ya gue takut anjir. Nah, tadi apa? Bu, itu udah ya. Apa? Kompol komunikasi politik dan MPD. Oh iya itu Metodologi penulisan dakwah. MP. Terus selanjutnya ada apa selain itu? Yang offline aja kali yang enak dibahas. yang kelihatan conteknya kan. Coba buat ujian MPK kuantitatif. Udah tadi. Belum dibahas pas di ruang ujian ya. Oh iya. Ini bisa aja anjir ruang ujiannya dibahas. Bayangin Pertama guys. kali masuk, Pertama kali. kita suruh. Bayangin, gue baru ngerasain ujian lesehan. Ujian mahasiswa lesehan. Karena nggak dapat kelas. Aduh. Emang kalau bukan jam ini emang kita terlantar sih. Iya. Ya. Jadi emang kita tuh seharusnya ujiannya tuh 1 hari sebelum hari Senin, tapi Itu karena ujian apalagi Sarsen. Astagfirullahaladzim. aduh. Ya gue sih udah karena gue udah belajar kan ya, udah belajar MPK udah kata gue dah gampang lah. Siap, Ya, berdiri, siap. bener. Jadi mah udah ya Tapi gampang. jujur anjir itu lesehan tuh membuat perut gue yang gemoy ini tertekan-tekan. Membuat perasaan lapar semakin meningkat, jadi pengen cepet selesai padahal belum selesai nih. Iya makanya ya Allah Gusti Pangeran Nu Agung. Tapi lucu sih saresannya ya. Maksudnya apa ya? Kita jadi kayak Enggak, intinya sih dosen niat. betul. Kalau misalnya dosen yang nggak niat mungkin udah ditinggalin terus kita bisa lihat HP kan. Makanya jangan kuncinya sekali-kali Meninggalkan kelas. kelas pada saat ujian. Ketika Anda meninggalkan kelas, mahasiswa bergerak. Iya udah mah kita ruangannya ini ya apa redup apa ada pemadam suaranya ya. Iya. Peredam pemadam. Itu kan ruangan skripsi kan? Iya. Semua ruangan sih keren sih fasilitasnya cuman enggak ada. Kampus 2 mah mantep lah. Sip lah. Tapi gua kemarin Sponsorship apa? ada kejadian aneh gua kemarin nih. Baru kemarin kejadian gua kan parkir biasanya kan di ruangan dosen. Di parkiran dosen. Terus tiba-tiba pas Gue juga pernah lupa. Ih, tadi pagi sumpah. Tadi pagi. Ada yang nongkrong. Kan gue bodo amat ya, gue ngunci langsung naruh helm. Pas gue jalan baru ngomong. apa? Jangan parkir di sini, parkirnya di ini ruang mahasiswa. Terus gue mikir, yaudahlah daripada ribut gue langsung balik aja. Kalau Parkirnya gua di nggak rumah. kayak gitu cowok gua mau pulang sama gua baru pulang gua mau ngeperin sama Hana. Nah, pas gua mau nyalain motor, Pokoknya pas pulang ya lu ya. iya pas pulang pas. Untung pas mau balik kan. Iya, Itu kan ditungguin. nggak mau balik, gue siangnya kejadiannya. Terus lu ditinggal? tiba-tiba si bapaknya ngomong, kamu mahasiswa apa dosen? Mahasiswa pak. Terus habis itu, kenapa parkir motor di sini kan mahasiswa ada di sana, kamu nggak bisa lihat pamflet, bisa. Terus habis itu, dia pak, Dibalik dong. Solo itu keramaian gini. Terus ini motor siapa nih? Ada motor jadi dia parkirnya nge-L gitu. Dia orang parkir motor lurus dia nge-L, misalnya nutupin Kok bisa sih? nutupin motor gak tahu tuh mahasiswa mana. Ini motor siapa nih? Ini bapaknya langsung ngomong, ini mahasiswa goblok. Dosen ngomong gitu, ini mahasiswa goblok. Kan dosen. Pegawai kali. Enggak dosen apa sih ngomong? Emang iya dosen Fada. Kayaknya dosen Fada yang ngomong, bukan pegawai. Ini mahasiswa goblok ya makanya kayak gitu langsung gua mana. Gue diem, gue takut dimarahin juga. Gue langsung pamit, ya pak mau balik dulu ya pak. Seriusan ngomong gitu aja. Iya seriusan. Gue juga pagi-pagi tadi, tepat pagi banget kan. Wah ini gak ada yang berdiri nih. Wah, gue firasat gue nggak enak nih. Ya udahlah, gue pura-purain aja kan, cacong bebek bayi kan. Maksudnya, pas gue turun, pulang. Kamu parkir di sono. Langsung aja dia. Iya, kayaknya emang sekarang udah mulai ketat soalnya ya. Gue jujur aja, kalau di parkir mahasiswa tuh gitu muter-muter pada nggak jelas coy. Ada yang nge-L, ada yang nge-T. Mungkin karena saking banyaknya, terus Iya. juga kurang apa ya?
apa penempatan itu kurang. Dan ada serius. kejadian lucu setelah UTS. Apa tuh? Kejadian motor tertukar. Ini bener-bener ujian tidak serius anjir. Udah tidak serius, ada lagi penyakitnya, aduh. Itu bayangin ngeprank dosen. Nah, tiba-tiba nih kita lagi makan posisinya. Ada chat di grup. Bapak, maaf, ini di chat grup Kajur ya, grup kelas ada Kajur ya. Pak, maaf Pak, motor saya tadi saya ada kejadian motor tadi tertukar. Tertukar motor, gimana ceritanya? Saya pakai motor orang. Gue udah gak enak sih sebenarnya. Maksudnya gimana nih, Pak? Maaf Pak, ada kejadian motor tertukar. Terus gue nanya dong, gue penasaran. Kok bisa ketukar? Emang kuncinya sama? Kayak sendal bayi bisa ketukar. Enggak, kok bisa-bisanya dia bilang ketuker gitu. Nah, iya. Langsung gue pirasanya gini, gak mungkin sih kayaknya ketuker, dia paling gara-gara motornya dia Vario kan. Iya. Sama sampingnya sama-sama Vario parkir, terus gara-gara yang satu hilang, terus dia bilang ketuker. Mengecap Pak bahwasanya Vario sampingnya yang nuker gitu Iya, kan. makanya itu anjir. Gue bingung kan, gue tanya dong, kok bisa ketuker emang kunci sama? Terus Kajur juga bilang, bukannya Setiap kunci beda. Setiap kunci beda ya. Ya di situ langsung jadi pertanyaan besar. Terus dia bilang lagi ke chat, tapi selang beberapa waktu dia ngomong, tapi ini Pak ada di dalam boxnya ada tulisan ini. Hah? Kok dia bisa buka box motor orang? Jangan-jangan dia ngambil motor orang kan? Itu pemaksaan sih. Dan ternyata Masya Allah ini menggemparkan seluruh masyarakat. Kejadiannya sangat konyol sekali. Jadi cerita gini sebenernya guys. gimana ya, gue pengen kesel tapi Aduh, motor tertukar. Jadi cerita gini, ada 2 temen gua, dia minjem motor nih. Jadi ada 3 orang nih, satu yang dipinjemin motor kan, dia di kosan. 2 temen gua nih make minjem motor buat ke warteg, ya kan. Motornya Vario. Dia ke warteg tuh. Parkir kan. Habis itu dia parkir katanya di samping motor yang sama. Makanya nah, habis itu pas dia pulang, dia ngiranya motor dia itu yang bukan motor dia, yang motor samping dia itu kan. Karena pas dicoba dibuka keras, dipaksa itu juga dipaksa. Iya, dibuka keras. Habis itu dia nelfon dong yang punya, yang di kosan. Ini kok keras, gimana bukannya? Emang biasa kayak gitu keras. Akhirnya saking kerasnya dia minta tolong sama yang di situ, ada satpam sama ada mahasiswa. Iya. Akhirnya dipaksa-paksa bisa motor orang. Namanya dipaksa anjir. Terus habis itu dia bawa, terus pas sampai di kosan, lah ini kan bukan motor gua. Jadi balik lagi. Terus masalahnya tuh baliknya bukan ke tempat yang dia ngambil. Nah, baliknya ke kampus bukan ke warteg. Nah, yang berkedok itu kampus ya kan? Jadinya seakan-akan mahasiswa maling motor. Cewek lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bisa ya? Ini kayaknya gara-gara UTS. Iya. Saking beratnya UTS yang membuat mahasiswa itu Dan pusing. enggak, kita perdana nggak sih maksudnya UTS secara offline? Iya sih perdana. Bayangin secara offline mungkin karena puyeng kali ya. Iya, jadinya otak sama pikiran tuh nggak sinkron gitu kan. Sama jadi, perbuatan. Iya, sama perbuatan, mata juga nggak bisa ngeliat yang mana yang motor dia gitu. Jadi asal embat motor orang. Bahkan ya Allah ada ya orang kayak gitu. Oke. Tadi apa? Udah motor hilang ya? Iya. Jadi udah kayaknya tinggal UTS Burina doang. Burina nih. Ini the last UTS ya. Ya ini mah easy banget lah ya. Karena kita udah dapet contekannya. Udah mempersiapkan anjir. Dia sebelum masuk kelas kita udah tahu soalnya. Dia kayak ibaratkan Albert Einstein sebelum melakukan sesuatu dia udah tahu. Subhanallah. Berarti kita profesor nggak sih anjir? Iya, seharusnya UIN udah ngasih gelar Profesor Dr. Yahya Zakaria gitu kan. Profesor penemu contekan. Apa penemu apa? Penemu contekan. Aduh, kocak banget. Sekalinya penemu malah yang buruk anjir. Aduh. Kan besok kalau gue profesor tanya, lu nemuin apa coy? Gue nemuin contekan dong. Tapi jujur nih biasanya Burina tuh kan tegas ya, tapi ini bolak-balik kan mungkin karena 2 kelas. Iya, mungkin karena tadi juga ada acara trans kan, jadinya apa ya kejar waktu. Dia juga ini kali ya, ada beban beban moral karena harus mengikuti. Sedangkan kita yang ini masih belum belum. Kalau kata gue sih sebenarnya kan nggak boleh ada UTS karena kan seharusnya semua mahasiswa emang dipaksa
Banyak banget di acara talk show Trans TV. Yeay. Dan kita bolos. Datang cuma buat absen. Siapa lagi kalau bukan? Padahal tuh dapat makan, Cok. Iya anjir, tadi ada snack nih, Cok. Ada snacknya, ada nasinya. Tapi gua nggak tahu sih dapat nasi apa enggak. Di gue ngeliat tes orang soalnya. Dapat nasi. Enggak, nasi kotak apa? Snack doang. Oh, snack. Tapi itu isinya ini apa? Kue-kue biasa sih, kue-kue kering ya biasa lah ya. Ya kenyang itu mah ya. Nanti tidur, kasihan lah kayak saja sedekah aja lah. Mungkin kan jatah gua diambil sama orang, jadi orang itu berkah gitu. Iya. Nah terus, iya. Nah oke, karena waktunya juga udah 30 menit. Gak kerasa ya? Iya gak kerasa anjir. Gua sama Denny pamit undur diri dulu ya guys. Pamit ya guys, kalau ada salah maafin gua ya. Emang itu fakta sih yang gua omongin, kagak ada yang opini ya. Terus juga kita apa ya? Ini kan konsepnya UTS ya. Ujian tidak serius tentunya. Nah makanya kita apa ya, lelucon aja lah, sebuah lelucon komedi. Pokoknya jangan terlalu diambil yang negatifnya, banyak soalnya. Nah, apalagi kalau denger dosen takut gua. Enggak, jangan. Tapi seru Takutnya sih. pas sambian tahu. Tutup. Oke. Di mana aja? Oke, terima kasih. Gua dan Denny pamit undur diri. Guys, bye bye. See you next time. Assalamualaikum. Ya ini mah gak jadi, Cok, kita tuh.